Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya, Gina Zafira. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai konsep asesmen anak berbakat. Kata asesmen berasal dari bahasa Inggris, yang berarti penafsiran atau penilaian. Menurut para ahli, pengertian asesmen, yaitu Juju Swandari dan Eus Nani tahun 2010, mengatakan bahwa asesmen merupakan proses pengumpulan data atau informasi secara sistematis dan komprehensif tentang potensi individu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun program dan memberikan setepat mungkin perkembangan individu yang bersangkutan secara optimal bagi layanan pembelajaran. Lalu, menurut Dedi Kustawan, asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai dengan program pendidikan anak. Sehingga asesmen dapat diartikan sebuah penilaian atau penafsiran kemampuan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan dari asesmen menurut Suhardi dan Sunario tahun 2006 mengemukakan bahwa tujuan asesmen bermaksud untuk memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang anak, mengetahui profil anak secara utuh, menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka menentukan kebutuhan khususnya untuk memonitor kemajuannya. Lalu ada prinsip asesmen. Dalam asesmen anak berbakat, terdapat prinsip untuk membantu asesmen. Yang pertama, screening atau penjaringan dengan prestasi anak, kemudian mengambil tes lanjutan untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, asesmen sesuai dengan alat program. Maksudnya, ketika kita menekankan pada kemampuan numerik anak, maka yang digunakan ditampilkan khusus pada angka, entah itu dalam angka saja, atau identifikasi soal cerita matematika pada anak. Dan yang ketiga, informasi yang didapatkan harus dikumpulkan secara akurat melalui potensi anak. Jenis asesmen anak berbakat ada 3, yaitu yang pertama, authentic assessment. Pirto menjelaskan bahwa authentic assessment melihat secara langsung pada apa yang anak munculkan dalam bidang-bidang khusus. Authentic assessment dapat juga disebut penilaian kinerja, penilaian alternatif, atau penilaian langsung. Penilaian autentik mencangkup berbagai macam teknik, seperti hasil karya tulis, kumpulan portofolio, daftar cek, pengamatan guru, dan proyek kelompok. Penilaian autentik harus dapat disimpulkan menjadi bilangan atau angka atau diletakkan dalam skala. Yang kedua, dynamic assessment adalah suatu proses identifikasi yang dilakukan secara terus-menerus pada kemampuan kebutuhan belajar anak. Asesmen dinamis adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif. Biasanya, bentuk atau jenis asesmen ini berisi pengujian siswa atau percobaan siswa keterampilan mereka. Yang ketiga, kemampuan spasial adalah kemampuan mental untuk mengevaluasi dan memanipulasi suatu objek atau benda. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data asesmen yaitu yang pertama, menggunakan tes dalam pelaksanaan berupa formal dan informal, misalnya dari hasil-hasil yang sudah ada tes prestasi anak selama di sekolah, yang merupakan informal.
Sedangkan pada yang formal, melakukan tes yang dilakukan secara berlangsung. Yang kedua, menggunakan non-tes berupa observasi, kuesioner, wawancara, riwayat hidup. Dalam prosedur asesmen secara formal dapat dilakukan secara individual dan kelompok bersifat baku. Ada pengujian validitas dan reliabilitas dari instrumen yang akan digunakan. Sedangkan pada prosedur asesmen informal dalam bentuk informal test, yaitu seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Bentuk dan prosedur tidak baku, tidak perlu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, biasanya dibuat dan dilaksanakan pengujian oleh guru yang berbentuk tes, wawancara, angket, dan sebagainya. Jika dikelompokkan dalam jenis tes, terdapat 3 bagian, yaitu tertulis. Di dalam tertulis terdapat objektif dengan tes benar atau salah, pilihan ganda, tes mampu atau tidak mampu atau mampu memerlukan bantuan, isian atau penjodohan. Kemudian pada subjektif, yaitu dengan latihan, membaca, dan pemahaman. Lalu lisan, di dalamnya terdapat objektif dengan kuis dan subjektif dengan pemahaman. Dan ada tanya jawab. Di dalamnya ada kinerja dan produk sesuai dengan indikator kecerdasan intelektual dan emosional anak dalam sehari-hari. Nah, sekian video materi dari konsep asesmen anak berbakat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.